Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terakhir kita membahas tentang kesadaran itu terletak kemarin pada apa? Kesadaran itu terletak pada akal. Nah, kesadaran itu terletak pada akal. Maka kalau kita tidak berakal, kesadaran itu tidak ada lagi. Berarti orang yang punya akal tapi tak sadar-sadarnya sama seperti kita berakal. Kata dia saja, saya ini waras katanya kan. Tapi sholat belum, puasa belum, mengaji belum, itu tidak waras kan. Nah orang sadar punya jiwa atau nafsu. Orang yang sadar punya qalbun, punya ketika kemarin ini. Jadi akal, jiwa atau nafsu dan hati. Inilah mukadimah pengantar daripada kesadaran. Nah, siapakah makhluk yang berakal ini? Namanya siapa? Manusia atau anas sama ini. Nah, apa yang harus disadari oleh manusia? Sadari itu artinya dia sadar, dia yakin, ada keyakinan dalam hatinya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala kirim kepada dia rasul. Kalau guru tentu bawa apa ya? Tapi muridnya kok nggak bawa buku catatan. Nah, nih. Kita sadar bahwa kita manusia. Kita sadar bahwasanya Allah mengirim kepada kita rasul. Ini mana sadar nih? Nah, kita sadar bahwa kita memiliki Alkitab. Apa kitabnya? Al-Quran. Al-Quran itu yang pertama dibaca Iqra. Kita sadar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala kirim juga kepada kita al-malaikah. Malaikat yang biasa kita tengok reaksinya malaikat apa? Malaikat maut. Kalau di rumah sakit nih ya tempat berkumpulnya malaikat maut. Orang sakit meninggal dunia, malaikat. Dan kita adalah sadar bahwasanya kita punya Allah. Jadi manusia yang berakal itu dia sadar punya rasul, dia sadar punya kitab pedoman kehidupannya, dan dia sadar diawasi oleh mereka, dan dia punya Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu kita pahami. Nah, makanya supaya manusia sadar, kemarin kita sudah bahas kesadaran itu
adalah melalui angka melalui Quran. Kenapa angka melalui Quran? Karena bacalah hai manusia. Kenapa manusia disuruh baca? Karena inilah. Kalau kita tak punya yang tiga ini, tak disuruh Allah baca, tak disuruh Allah belajar. Belajarlah. Iqra, bacalah, belajarlah. Kenapa? Karena kamu manusia yang punya akal, punya jiwa, dan punya hati. Kalau punya akal saja, tak perlu belajar. Karena mereka punya akal. Kalau punya nafsu saja, tak perlu juga belajar. Karena iblis tak mau dia belajar. Nah, maka manusia adalah punya akal, punya jiwa, dan khusus punya manusia itu dikatakan qalbu. Idza salah jasadu kullu wa idza fasada jasadu kullu. Apabila hatinya baik, baiklah semuanya. Apabila hatinya jahat, buruklah semuanya. Ala wa hiya qalbu, itulah dia hati manusia. Jadi manusia adalah gabungan antara sifat malaikat dengan sifat iblis. Jadi ada pada diri kita sifat malaikat, taat kepada Allah. Ada dalam diri kita sifat iblis yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang menentukan baik dan buruknya diseleksi oleh hati. Hati ini penyelesaian. Apabila segumpal itu baik, baiklah segala-galanya. Apa segumpal itu buruk, buruklah segala-galanya. Nah, makanya kita belajar. Untuk apa guna belajar? Untuk memperbaiki yang tiga ini. Nah, kalau yang tiga ini baik semuanya, itulah dia manusia. Kalau dia tidak pernah bersalah, namanya malaikat. Kalau dia bersalah terus, namanya iblis. Kalau yang namanya manusia kadang benar, itu tanda manusia. Jangan marah sama orang yang salah. Seakan-akan tak pernah salah ya. Jadi kalau kalian nanti jadi pemimpin, nanti salah lagi, kamu salah. Ibu juga sering salah, bapak juga sering salah. Tapi kadang-kadang orang kena egonya, maunya apa bawahan itu benar semua. Padahal salah dan benar itu sifat manusia. Tapi dikatakan rogi bodoh bahlul siapa? Orang yang jatuh pada lubang yang sama. Ya, artinya Pak, setiap terjadi kesalahan itu harus ada evaluasinya, harus ada perbaikannya. Mengapa saya salah? Mengapa saya salah lagi? Ada upaya untuk memperbaiki kesalahan. Tapi kalau kerja salah lagi, itu setan betul. Tidak mau. Jadi manusia itu seperti itu. Ada kalanya benar, ada kalanya salah. Maka Allah berkata, in ahsantum li anfusikum wa in asabtum falah. Kalau kamu berbuat kebenaran, berbuat kebaikan itu akan kembali kepadamu hasil daripada kebaikan itu. Wa in asabtum falah, jika kamu berbuat kesalahan dan keburukan, maka kesalahan dan keburukan itu akan kembali kepadamu. Tangan menjajah, bahu memikul, artinya tanggung jawab. Nah, supaya kita tahu mana yang salah, mana benar, baca, belajar. Tidak bisa jarak jauh. Baik. Sekarang nah, akal jiwa dan hati atau akal nafsu dan qalbu jiwa ini di mana tempatnya? Ya. Tempatnya di sudut. Ini perlu kali kita mulai dari sini.
sudur. Di tempatnya sudur. Nah, makanya Rabbi syrahli sadri. Ya Allah, lapangkanlah dada. Lapangkan dada apa? Dengan menuntut, dengan belajar, akalnya diberi ilmu, jiwa diberi ilmu, hatinya diberi ilmu. Maka dadanya akan lapang. May yuridillahu bihi khairan yasrahu sadrahu lil Islam. Siapa yang Allah inginkan dia jadi orang baik, Allah lapangkan dadanya menerima Islam. Kalau dalam hadis, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah ingin menjadikan dia orang baik, dia pahamkan dia agama. Agama itu apa? Ya Al-Quran. Al-Quran dan Sunnah itu agama. Karena tidak akan ada agama Islam kalau tidak ada Al-Quran dan Sunnah. Nah, sumber. Sekarang kita tengok di sini. Orang punya akal, punya jiwa, punya hati ini, tatkala dia membaca terus, belajar terus, apa yang dihasilkannya? Dia akan menghasilkan ilmu. Menghasilkan ilmu. Jadi ilmu ini memang manusia benar. Manusia itu ahli ilmu. Malaikat bukan ahli ilmu. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Ketika Adam alaihissalam menawarkan, memaparkan, menayangkan kepada malaikat, ini apa namanya, ini apa namanya, ini apa namanya, malaikat tidak mampu menjawab karena mereka bukan ahli ilmu. Bukti malaikat ahli ilmu, tidak ahli ilmu apa buktinya? Sampai sekarang kita tidak menemukan teknologi yang dilahirkan oleh malaikat. Tidak ada. Kalau malaikat pencabut nyawa, dia spesifikasinya, spesialisasinya mencabut nyawa itu. Jangan seluruh hujan mana kete katanya. Tak bisa dia. Jadi mereka ambil jurusan masing-masing. Seperti malaikat Israfil, apa kerjanya? Nah, satu itu dia kerja. Nah, begini. Sampai hari kiamat nanti ditiup 1 kali, 2 kali, 3 kali. 3 kali cuma kerja di seumur hidup. Kamu tugasnya untuk itu. Yang paling sibuk sekarang malaikat apa? Malaikat Israel ya. Banyak orang mengatakan malaikat Israel. Mana pula malaikat Israel? Israel. Kalau malaikat Israel itu di Palestina saja. Memang kadang-kadang banyak salahnya. Dia melakukan lagu Arab baladi amis mis. Kok baladi amis? Padahal artinya apa? Kampungku Mesir, kampungku Mesir. Baladi amis Mesir. Mesir itu. Nah, sampai kita apa? Baladi amis mis. Itu contoh banyak salah bahasa. Nah, malaikat Israel dikatakan malaikat Israel. Salah. Baik. Manusia ahli ilmu. Dan dari mana kita dapatkan ilmu? Kita dapatkan ilmu adalah dari pembacaan. Nah, sumber ilmu itu mana? Sumber ilmu di dalam Al-Quran. Makanya Iqra kitab. Iqra kitab, baca kitabmu. Jadi mana? Nah, dari mana maksudnya ilmu itu? Sumber ilmu daripada kitab. Ini sumber ilmu. Ya. Jadi
Allah melalui malaikat turunkan kitab kepada Rasul, Rasul sampaikan kitab kepada manusia. Yang pertama turun, Iqra, bacalah hai manusia, karena manusia itu berakal. Manusia berakal tatkala dia belajar dan menghasilkan ilmu. Dari mana tempat masuk ilmu itu? Tiga ya. Quran mengatakan tiga. An-Nahl 78. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah melahirkan kamu dari rahim ibumu, la ta'lamuna syai'an, kamu tidak mengetahui sesuatu, belum punya ilmu. Nah, wa ja'ala lakumus sam'a, maka Allah berikan tiga instrumen. Cepat masuk itu, ya. Mana wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah. Pertama, tempat masuknya ilmu itu telinga. Yang kedua, tempat masuknya ilmu itu mata. Yang ketiga, tempat masuknya ilmu itu hati. Ilmu yang didengar, ilmu apa namanya? Ilmu teoritis. Ilmu yang dilihat, ilmu apa namanya? Ilmu praktis. Ilmu di hati, ilmu apa namanya? Ilmu analisis. Kan ada tiga, ya. Teoritis, secara teori, secara praktek, secara analis. Ada evaluasinya ilmu itu. Ini nanti ya, Allah katakan, la'allakum tashkurun. Kamu pasti menjadi orang yang bersyukur. Syukur itu adalah predikat yang paling tertinggi, capaian yang paling tertinggi. Maka kalau orang pidato yang pertama sekali, marilah, ya kan? Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah. Tetapi itu yang pertama. Mau di timur, di selatan, di utara, asal orang pidato dia. Ya, orang Kristen juga seperti itu. Puji Tuhan. Gitu. Karena itu yang pertama sekali. Kenapa? Ternyata berilmu ini harus menjadi orang yang bersyukur. Cuman proses untuk orang bersyukur itu panjang. Tidak sebentar lagi. Itu yang kita tengok nanti dalam kajian-kajian ini, nampak nanti bagaimana proses sampai orang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ilmu saja belum sampai dia. Betapa banyaknya profesor-profesor, orang yang botak kepalanya, tak ada lagi rambut di kepalanya gara-gara berpikir. Tapi banyak juga profesor yang tidak bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena ini proses pertamanya. Ya. Jadi Allah katakan, Allah melahirkan kamu dari rahim ibumu, tidak punya ilmu. Kemudian Allah berikan sumber, instrumen, alat untuk ilmu itu masuk melalui pendengaran. Ya, seperti kita mengaji. Maka hadis Nabi SAW mengatakan apa? Kun aliman. Jadilah kamu orang yang alim, yang menjadi guru. Au muta'alliman. Jadilah kamu murid. Au mustami'an. Jadilah kamu pendengar. As-sama'. Wala takun rabi'an. Jangan jadi orang yang keempat. Kamu celaka. Jadi guru? Tidak. Jadi murid? Tidak. Mau mendengar pengajian? Tidak. Celaka. Sekarang kalian di sini jadi pendengar, belum jadi murid, belum jadi guru. Jadi guru apa sebabnya? Pakai papan tulis, pakai speaker. Tunggu dulu. Kalau murid,
Pakai pena, pakai buku. Karena ada pena dan bukunya. Ada murid 1 orang, 2 orang ya. Itu murid. Yang ketiga, hampir celaka. Hampir celaka. Kenapa? Untung mau mendengar. Jadi para pendengar. Para guru, para pelajar dan para pendengar. Ya. Wala takun rubian, jangan sampai yang keempat. Kamu akan celaka. Patuhlah. Nah, ini kita baca. Ini semua masuk ilmu nih. Jadi orang tidak akan mendapatkan ilmu. Apa yang dipelajari, apa yang dibaca, tak pernah dengarnya, tak pernah ditengok prakteknya, dan tidak pernah dirasakan dalam hati, dianalisa. Karena tidak akan mendapatkan ilmu. Jadi kita tengok. Karena itu kemarin kita sudah katakan dari pertama, ya. Ini kan membaca ini ada berapa kemarin 6 macam pembacaan bacaan. 6 prosesnya. Masih ingat? Pertama apa? Baca. Yang kedua, mengerti. Baca, tahu arti. Yang ketiga, pahami. Baca tafsirnya, pelajari. Yang keempat, hayati. Amalkan dalam kehidupan. Dihayati dulu, ya. Yang kelima, amalkan. Sesuatu yang sudah kita hayati pasti kita mengamalkan. Yang keenam, baru ikhlas. Ikhlas dalam beramal. 6 itu proses. Kalau bilang sudah lakukan yang 6, berarti itulah arti membaca. Arti membaca belajar itu apa? Ya, baca, mengerti, pahami, hayati, amalkan, ikhlas. Sekarang kita tengok. Untuk Indonesia yang bisa baca Quran berapa persen kita buat? Berapa persen kita buat yang bisa baca? 80, kita buat 80%. 80% orang Indonesia bisa baca Quran. Yang mengerti dengan apa yang dibaca? 60. Buat 60 lah. Yang paham dengan apa yang mengerti? 20. Beda nggak paham yang mengerti. Contoh. Siapa contoh kemarin apa? Lo masih pakai topi masker. Nah. Seperti kan ngomong kan. Jadi udara yang masuk hirup lagi. Berarti yang paling cepat mati. Kalau kalian enak kan? Ya, cuma napasnya keluar ini, napas sini, hirup di sini. Berarti karbon dioksida terus yang saya hirup. Nah, baik kembali sini. Ini setelah semua jalan. Nah, 60. Mengerti dengan paham kan sudah saya baca contoh kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya? Yang Maha Pengasih. Itu artinya. Pahamnya apa? Aku tidak bisa mengerjakan apapun tanpa gerak dari Allah, tanpa kasih sayang Allah kepadaku. Tidak ada apa-apanya aku ini tanpa kasih sayang Allah. Beda dia arti dengan makna paham. Nah, jadi tengok yang paham dengan apa yang mengerti berapa persen? 40. Nah, kita buat 40. Yang menghayati apa yang dipahaminya? 20. 20. Ini kira-kira yang mengamalkan apa yang dihayatinya? 50. Yang ikhlas dengan beramal 5. 2%. Kenapa? Allah katakan qalilan ma tash. Orang yang bersyukur itulah orang yang ikhlas beramal. Sedikit sekali orang yang bersyukur. Cuma kita tengok urutan-urutan ini.
Kita taruh hasil 5%. 5% itu sudah banyak. Se-Indonesia. Hah? Ya, Indonesia. So awak tu. Maka Allah mengatakan apa? Allah mengatakan apa? As-sabiqun as-sabiqun. Ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im sullatum minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Sakit ya. Ya. Orang-orang yang mendapatkan ikhlas beramal itu sullatum minal awwalin, banyak orang dulu, sedikit orang. Coba tengok pada zaman sahabat itu rata-rata sahabat apa? Quran. Rata-rata sahabat paham Quran, mengerti dan paham Quran. Rata-rata sahabat mengamal Quran. Rata-rata sahabat ikhlas. Kenapa? Karena Nabi mengatakan khairul qurun qarni. Sebaik-baik abad itu abadku. Sumayalunahu, kemudian abad setelah. Sumayalunahu, zaman Nabi, abad yang pertama, kedua, ketiga. Sahabat tabi'in. Itu yang terbaik. Ke bawah ini turun. Sudah persentase 5% untuk disiapkan. Padahal itu yang Allah suruh. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahu din. Tidaklah mereka diperintah melainkan untuk beramal ibadah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dari mana datang ikhlas? Dari beramal. Dari mana datang amal? Dari menghayati. Dari mana datang bayatan? Dari pemahaman. Dari mana pemahaman? Dari apa yang dimengerti. Dari apa yang dimengerti? Dari apa yang dibaca. Tak baca? Tak mengerti, tak paham, tak menghayati, tak menghayati, tak mengamalkan, tak mengamalkan, tak ikhlas. Kalau tidak ikhlas, mau. Jadi kadang-kadang ngaji malas, salat patu ayam, doanya setengah jam. Ya Allah, berikan kepada suami yang kaya ganteng. Amin. Ya, ya Allah berikan kepadaku bintang Pekanbaru sebagai istri. Sama orang yang sholat Idul Fitri, Idul Adha, dua kali sholat setahun, tapi doanya panjang. Ngere-ngere mereka, kuyung lah. Ya, karena begitu. Jadi ini prosesnya. Dan itu kita tidak bisa ngelak. Maka Allah katakan, walakum ma kasabtum, walahum ma kasabu, walahum ma kasabu, walakum ma kasabtum. Mereka kafir itu akan mendapatkan perolehan sesuai dengan usahanya. Dan kamu hai orang beriman, mendapatkan apa yang kamu dapatkan hasil usaha sesuai dengan hasil usahamu. Nah, hasil usaha apa? Hasil usaha yang pertama adalah belajar. Kita belajar itu jangan sepelekan belajar. Ini belajar ini kadang-kadang sepele. Dibuat pelatihan di hotel, pelatihan pebisnis sukses, entrepreneur. Bayar 2,5 juta per orang. Saya tengok di hotel itu penuh orang. Kenapa? Karena bisnis. Buat acara pengajian gratis lagi. Gratis dikasih air nih kan? Di masjid dikasih makan lagi. AC lagi tempat. Banyak datang. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Makanya sekarang ya saya tengok mahasiswa saya di Sudin. Kamu belajar dulu ini cari ilmu atau cari jazah, saya bilang. Cari ilmu. Ya. Saya pengajian di sekeliling masjid ini, sekeliling ini, masjid-masjid di sekeliling ini saya ikut pengajian. Haram saya menengok kalian muka-muka kalian di sana tuh. Berapa ratus masjid? Apa nak ilmu saya sampaikan dia Pak?
Banyaklah ilmu sampaikan di masjid lagi daripada ilmu di kampus. Ilmu di kampus buat makalah. Suruh mereka diskusi. 10 menit terakhir baru komentari. Kalau enggak kita, kalau zaman kuliah kan enggak harusnya aktif itu. S1, S2 kan, S3 yang harus aktif kan mahasiswa. Dosen itu mana yang salah luruskan, mendengar itu. Kalau di masjid enggak seperti itu. Diberikan ilmu seperti saya sekarang. Kalian masih menjawab mencari ilmu sebenarnya. Berarti kalian ini mencari jaga. Bayar lagi kan? Tinggi dari UKT-nya, uang kuliah tunggal sekarang sampai 4 juta, 5 juta. Allah, katanya cari ilmu. Tapi dengar pengajian masjid belum. Ini perlu dikawal. Jadi kita ini ahli ilmu. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm." Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan kamu melakukan kerjaan apapun, amal apapun tanpa didasari dengan ilmu. Nas-sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati diminta pertanggungjawabannya. Itu jelas sekali, tidak bisa kita ngelak. Jangan kamu sekali-kali melakukan amal kerja tanpa didasari dengan ilmu. Kenapa? Karena pendengaran, penglihatan di hati itu diminta pertanggungjawabannya. Karena ilmu itu adalah lahir dari pendengaran, penglihatan dan hati. Maka beruntunglah bagi orang yang tuli. Apa untungnya? Hisab pendengarannya tidak ada. Beruntunglah orang tuli buta. Sudah tuli, sudah buta, maka hisabnya dikurangi jadwal. Ya, menuntut ilmu tak wajib bagi orang yang tuli, karena tak bisa didengar. Tambah lagi buta. Yang ketiga gila. Ya. Jadi orang tuli, orang buta, orang gila gratis masuk surga. Karena tidak perlu ditanya lagi. Kalian mau masuk surga? Nah, ini derajat 3. Itu aja. Kenapa tak ikut mengajar awak tuli Tuhan? Kenapa kamu tidak melakukan begini-begini? Tak nampak jawab Tuhan. Awak tahu. Kata satu ini, kenapa kamu tidak ibadah kepada Allah? Saya gila. Langsung ya? Langsung. Mau masuk surga. Gila dulu. Jadi jangan dihina-hina orang gila. Awak gantian tapi gilo. Jangan dihina. Dia itu penduduk surga. Ada orang idiot, orang-orang bodoh, jangan dihina. Dia dulu masuk surga daripada kita. Kita dihisab dulu. Dia tidak pakai hisab itu. Apa pula mau ditanya malaikatnya? Apa yang mau ditanya malaikat? Kenapa? Karena sumber amal itu di semua pendengaran, penglihatan dan hati. Kalau ketiga itu rusak, tidak ada periksa-periksa lagi. Justru kita yang sehat-sehat, pendengaran sehat, penglihatan sehat, hati sehat, atau akal, jiwa dan hatinya sehat. Jadi pendengaran, penglihatan dan hati ini masuk ke akal. Nah, caranya dia, ya, apa yang didengar, apa yang dilihat, apa yang dirasakan masuk di akal. Ya, setelah masuk di akal diproses di jiwa. Setelah diproses di jiwa, baru dia turun ke hati. Nah, proses ini mengalami ada 8 saringan. Nah,
Ini kita tengok. Nih berapa selingannya? Ada 8. Menjelang sampai ke hati ini. Pertama dikatakan ini akal. Yang kedua namanya pikir. Yang ketiga namanya nazar. Nih, pertama namanya dari akal nih, proses akal. Yang kedua pikir, ya. Ilmu yang masuk ke akal, maka akal akan berpikir. Berpikir melahirkan nazar. Nazar itu melihat apa menimbang-nimbang. Ini menimbang, mengingat menimbang. Ini pikir tambah zikir sini satu. Pikir dan zikir. Nazar, menimbang-nimbang, membanding-banding. Maka bahasa Arabnya la nadhira lahu, tidak ada bandingannya. Dia menimbang-nimbang, membanding-banding. Nah, setelah itu apa? Setelah kita timbang-timbang berat sebelah. Yang ini, yang ini. Ya, untuk dunia akhirat, akhirat. Namanya ta'amul. Ya, kita dihadapkan kepada dua pilihan. Yang baik, yang buruk, yang baik, yang buruk. Ya pilih yang baik misalnya. Itu namanya ta'amul. Setelah ta'amul, baru dia kuasai yang apa yang dia pilih. Namanya tadabbur. Tadabbur Al-Quran. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi setelah akal, pikir, nazar, ta'amul, tadabbur, fu'ad. Enam, ya. Yang ketujuh baru jatuh qalbi. Baru dia jatuh ke sini. Jadi akal ini dari sini dulu. Proses dari akal ke hati itu, ya, itu yang dijalani oleh jiwa. Itulah yang dijalani oleh jiwa. Proses dari akal, ini akal nih. Bisa dipahami ini? Ya. Jadi ini akal, ini hati. Ya. Perantara antara akal dengan hatinya namanya nafsu atau jiwa. Ya. Inilah yang memproses ini. Ya. Fikir di sini nih nafsu, fikir, nazar, ta'amul. Di akal dengan ilmu akal ini akan membawa dia berpikir. Ya. Berpikir akan membawa dia menimbang. Ini apa ini? Setelah itu menimbang berat sebelah. Mana yang dia ambil? Namanya ta'amul. Setelah ta'amul, baru dia kuasai. Menguasai itu tadabbur. Jadi tadabbur Al-Quran menguasai Al-Quran. Bila birul amru minas sama'i ilal arkan, Allah menguasai urusan langit dan setelah dia kuasai, jatuh dia ke fuad. Fuad ini adalah rasa senang dan rasa senang atas pilihannya. Ya. Misalnya dipilih, jadi senang dia dengan pilihan itu. Nah, senang akan pilihannya itu fuad, maka dia akan melahirkan, akan jatuh ke dalam hati. Maka di sini menentukan wa nafsin wa ma sawaha. Di sini. Fala mahfujuraha. Ini baru kita tengok. Fujuraha wa taqwa. Ini harus kalian pahami ini. Jiwa, nafsu dan kesempurnaan nafsu itu dia menerima yang jahat dan menerima yang baik. Nah, kapan dia menerima yang baik? Ya, takwa ini kaitan dengan Quran. Bacalah Quran, kan dia nih. Belajarlah Quran, bacalah, dengarlah, lihatlah, hayatilah Quran itu. Nah, maka dzalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Takwa. Ini takwa. Ya, takwa itu baik artinya. Jadi harus dari sini, dari kitabnya Al-Quran. Dzalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Jadi
Kalau kita baca Quran, kita ikuti proses-proses ini, nah, masuknya ilmunya akal kita, akal ke jiwa, jiwa menjadi Takwa. Kalau ilmunya, kalau akalnya diisi dengan ilmu bukan daripada Quran, maka jiwanya menjadi fujur jahat. Ya. Jadi kalau tengok nanti orang berbuat jahat, berarti tidak ada Quran di jiwanya, yang akal di jiwanya ada Quran. Bisa paham kira-kira? Bisa. Ini wajib, struktur ini wajib kita ketahui. Jadi Allah katakan jiwa dan seperangkatnya itu kesempurnaannya, dia bisa menerima yang jahat, bisa menerima yang baik. Ya, yang jahat ke neraka, yang baik ke surga. Gitu kan? Maka Allah sediakan surga itu untuk siapa? Wa'iddat lil muttaqin. Surga Allah sediakan untuk orang bertakwa. Kenapa? Orang bertakwa ini adalah jiwanya baik. Kalau jiwanya bertakwa, hatinya hati bertakwa. Hati bertakwa itu dinamakan qalbun salih. Qalbun salih. La yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Tidak ada hatinya harta kamu yang banyak, kekayaan kamu berlimpah ruah, anak kamu hebat orang semuanya. Yang berarti di sisi Allah apa? Orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Mana hati yang selamat itu? Hati bertakwa. Mana hati bertakwa itu? Hati yang memahami. Bagaimana cara memahaminya? Baca, mengerti, pahami, hayati, amalkan, ikhlaskan Allah. Bagaimana caranya? Belajar untuk ilmu teorinya, untuk prakteknya, dan analisa. Simpel aja dalam kajian. Mengamalkan susah. Ya. Berarti antara fujur dengan takwa ini tidak bisa campur ya Ustaz ya? Mana pula bisa? Ibarat air dengan minyak. Cuman bedanya apa? Air dengan minyak meskipun tidak bercampur, tapi bisa dipakai keduanya. Kalau fujur dengan takwa, dia tidak bercampur dan tidak bisa dipakai keduanya. Artinya kalau kita mau masuk surga, karena mungkin. Kenapa? Karena fujur ini ke neraka, takwa ini ke surga. Maka surga dan neraka itu ada di sudut. Maka itu harus dilapangkan dada. Dengan apa? Dengan kajian-kajian Islam. Ini saya berapa tahun dulu pengajian di rumah kemudian. Ini yang kita pelajari 2 kali seminggu. Kajian dengan anak-anak, dengan abang. Kita pengajian di rumah. Juga apa gunanya? Supaya mengerti siapa sih kita ini. Berarti nafsu ini punya siapa sebenarnya? Nafsu ini iblis kan? Iblis. Sekarang lah nafsukah yang mengalahkan akal mengenaswa? Itu yang kita kaji kemarin. Ya, kalau akal mengalahkan nafsu, berarti dia sadar. Tapi kalau nafsu mengalahkan akal, berarti dia tidak sadar. Kembali dia kepada kesadaran-kesadaran. Karena segala sesuatu adalah al-wahyu al-islami, kesadaran di dalam Islam. Nah, ada yang mau bertanya sampai di sini? Ustaz, Silakan. Kita ini kan hati kita ini kadang iman itu turun naik kalau Ustaz kan. Untuk menetapkan takwa itu sampai mati gimana Ustaz? Sampai akhir hayat kita. Panjang lagi kaji kita ke sana. Ini itu kan proses. Iya. Ya. Jadi ini ilmu baru jauh dari iman itu sana. Ya, papan ini kan tadi. Maka di Masjid An-Nur itu papan-papan tajam. Pengajian Masjid An-Nur Sabtu, subuh Sabtu, minggu 2 minggu panjang. Nanti kan, cuman saya sebutkan bocorannya dikit ya. Gimana? Ilmu ini kan dia ada ilmu tanpa iman, ada ilmu dengan iman. Jadi
Ilmu tanpa iman untuk dunia. Ilmu dengan iman untuk akhirat. Makanya man arada dunia wa alaihi bisa yang ingin dunia dengan ilmu. Kalau untuk mencari dunia tidak perlu dengan iman. Orang kafir tak berimannya tapi dapat ilmu kan? Dapat hasil dia. Nah, wa man arada al-akhirah fa alaihi ilmu, yang ingin akhirat dengan ilmu. Maka ilmu akhirat harus berbandingan dengan iman. Makanya Imam Al-Bukhari bab yang pertama dalam kitabul ilmi wal iman. Kitabul ilmi dan iman. Ilmu dan iman, karena itu adalah suatu kemestian. Nah, kemudian ilmu dengan iman, apa yang dibutuhkannya? Amal. Amal menghadap takwa. Kalau sudah takwa, tak turun lagi iman. Ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah di mana pun saja kamu berada. Tapi kalau sekadar iman, yazid wa yanqus. Iman masih gelombang dia. Tapi kalau takwa, kaya ibadah, ketika miskin dia ibadah. Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Orang yang beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu. Jadi nanti itu jabal sementara, sampai di sana nanti kalian akan ngangguk sini. Sekarang kan nampak kaitannya, karena belum kita sampai ke sana. Kalau sudah sampai ke sana, oh berarti kalau rendah itu berarti tidak beriman orang. Oh kalau takwa, kalau itu berarti tidak takwa orang. Jadi kita bisa menjawab sendiri, siapa sih orang beriman, siapa orang bertakwa. Kulitnya, ya ikuti harus diikut pada episode ini episode tidak berjaga dan episode berikutnya. Ya, episode berikutnya. Nah. Inilah pemahaman ya. Kenapa kita bahas pada kesempatan ini? Kita sampai jam berapa ya? Baiklah. Kata orangnya sudah banyak ngaji banyak lupa ya. Sedikit ngaji, sedikit lupa. Tak ngaji. Itu makanya orang tak mau ngaji. Jadi keedah itu aja kan. Supaya kenapa nak ngaji takut saya lupa kan? Iya dapat pun tak dapat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.